Pernahkah Anda mencoba belajar bahasa asing yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya? Pasti sulit kan? Nah, sekarang bayangin, menjadi mahasiswa informatika. Setiap harinya, mereka tidak hanya belajar bahasa manusia, tapi juga belajar bahasa mesin, kode yang rumit, logika yang abstrak, dan black screen yang penuh tulisan error. Dalam situasi penuh tekanan ini, mahasiswa itu butuh pegangan. Mereka butuh sebuah jembatan untuk memahami materi. Dan jembatan itu adalah dosen. Tapi pertanyaannya, dosen seperti apa yang mampu menjadi jembatan kokoh bagi mereka? Apakah cukup hanya dosen yang sekedar pintar coding? Kami, kelompok 13, melakukan sebuah riset di Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Informatika, yang bertujuan untuk membongkar rahasia ini. Apa yang sebenarnya membuat mahasiswa informatika merasa puas dan termotivasi? Kami telah mensurvei 51 mahasiswa informatika aktif. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa semester 5 yang sedang berada di masa-masa krusial perkuliahan mereka. Kami membedah persepsi mereka tentang cara dosen mengajar, berinteraksi, hingga memberi nilai. Kemudian, apa yang kamu temukan? Ternyata, kepuasan mahasiswa informatika itu sederhana tapi mendalam. Analisis statistik kami menemukan bahwa 77,5% rasa puas mahasiswa ditentukan langsung oleh kualitas pengajaran dosen. Hubungan yang sangat kuat, jika kualitas pengajaran naik sedikit saja, kepuasan mahasiswa akan melonjak sangat tinggi. Dan tahukah Anda apa sih kekuatan terbesar dari dosen-dosen kita? Yaitu adalah interaksi. Data menunjukkan skor tertinggi pada kesempatan berpendapat. Mahasiswa kita merasa puas bukan saat didikte, melainkan tapi saat dosen kita turun dari mimbar dosen, mengajak diskusi, dan menjadi teman belajar para mahasiswa. Itulah fondasi jembatan yang kuat. Namun, di riset yang jujur ini, kita juga harus berani untuk melihat kekurangan. Di balik kepuasan yang tinggi, kami juga menemukan satu faktor yang dapat membuat terletak jembatan ini, jembatan antara mahasiswa dan dosen, yaitu adalah feedback, satu aspek yang dengan nilai terendah yang kita temukan. Bayangkan, Anda mengerjakan coding, program coding berjam-jam, menyusun ratusan barisan code, kemudian kita kumpulkan. Tapi saat kembali, Anda hanya melihat angka 80, tanpa notes, tanpa catatan, tanpa koreksi dari dosen, tanpa tahu di mana sih salah tugas yang kita kerjakan. Mahasiswa merasa dosen sudah hebat dalam menjelaskan, tapi hilang saat harus memberi evaluasi mendetail. Ini adalah celah kecil yang membuat mahasiswa terperosok dalam ketidaktahuan. Kesimpulan ini, kesimpulan riset ini jelas, mahasiswa informatika itu sudah memiliki jembatan yang baik. Dosen-dosen kami itu kompeten dan interaktif. Namun, rekomendasi saya atau saran yang bisa kami berikan adalah kita bisa memperbaiki dan meningkatkan salah satu faktor yang kurang tadi, yaitu feedback. Dosen tidak hanya boleh menjadi pengajar, tapi juga menjadi pengevaluasi yang peduli, teman belajar, berikan notes atau koreksi pada tugas mereka, berikan komentar apa yang kurang dari tugas mereka. Karena bagi mahasiswa, kepuasan sejati bukan saat mendapatkan nilai bagus, nilai A, namun kepuasan mahasiswa adalah saat mereka tahu di mana sih letak kesalahan mereka dan dibimbing untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, mari kita perkuat jembatan ini agar mahasiswa kita bisa menyeberang dari kebingungan menuju kompetensi dengan selamat. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 13.